semakin profesional, menjadi desainer, menjadi pengembang, menjadi evaluator, dan belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan profesionalitasnya. Peer teaching ini merupakan di antara persiapan para guru menuju UKIN, lebih jauhnya begitu. Dan peer teaching ini merupakan lebih dekatnya persiapan guru untuk bisa PPL. Nah, jadi setelah peer teaching ini nanti guru-guru akan ada uji komprehensif untuk memastikan pengetahuannya. Setelah uji komprehensif ada juga uji kinerja untuk memastikan keterampilan-keterampilannya. Nah, jauh sebelum mereka itu disiapkanlah sekarang peer teaching. Namanya juga peer teaching. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, termasuk Bapak Ibu yang dulu PLPG, peer teaching itu tiada lain pengajaran sebaya. Jadi bayangkanlah seperti halnya Bapak Ibu dulu menyaksikan atau juga Bapak Ibu mengalami waktu PLPG yang dikumpulkan di hotel itu ada peer teaching. Nah, jadi secara bergiliran guru menampilkan, menunjukkan keterampilannya dalam mengajar, dan dengan melibatkan peserta didiknya, temannya sendiri, maka ada teman yang berperan sebagai peserta, gitu. Nah, itu dilakukan secara bergiliran. Tujuannya tiada lain untuk memastikan yang mereka tampilkan itu betul-betul oke, betul-betul sudah sejalan dengan teori-teori yang sudah dipelajari oleh mereka selama pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, termasuk review yang beberapa waktu lalu diselesaikan, gitu. Dan juga berdasarkan desain pembelajaran yang sudah disusunnya. Jadi nanti termasuk akan dipastikan misalnya ngajarnya seperti apa, RPP-nya seperti apa, begitu. Nah, itu sudah disiapkan, Ibu. Nah, harapannya ketepatan penampilan di peer teaching ini akan menjadi bekal penting setelah diberi masukan oleh Bapak Ibu pada saat mereka melakukan pembelajaran. Nah, seperti apa mekanisme yang lebih memudahkan dari sekian banyak peserta yang Bapak Ibu pegang ini, dengan berbagai banyak pertimbangan, saya kira Pak Nur Hamzah, Pak Rikrik dari segi IT-nya lebih memadai untuk berkaitan dengan itu. Pak Hamzah terlebih dahulu, maka persilakan. Nah, aku Pak Kaju langsung bayar tuh. Antos esok kami dapat salah. Terima kasih Pak Kajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan yang kami hormati juga, bahwa besok insya Allah kita akan melaksanakan program lanjutan untuk direview perangkat dan diteruskan dengan proses pelaksanaan peer teaching. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kajur tadi, bahwa proses peer teaching ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara peer, teman sejawat, di bentuk virtual, gitu ya. Kalau dulu kan karena belum tren dengan virtual, maka pembelajarannya dilaksanakan di kelas real. Nah, sekarang dipindahkanlah pembelajaran di kelas real itu di pembelajaran di virtual. Memang kita juga harus bisa memahami dan memaklumi, kami juga sangat memaklumi betul bahwa ada beberapa mahasiswa yang terkendala dengan keterbatasan, katakanlah kuota lah begitu kira-kira. Bisa jadi mereka tidak bisa ikut dalam pembelajaran di peer teaching itu, gitu ya. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu bisa memakluminya. Yang paling penting adalah setidaknya paling tidak, pahit-pahitnya memang kalau tidak semuanya kelas itu ikutan, paling pahitnya di kelompok itu ikutlah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di kontrak belajar itu satu harinya 6 orang,
maka minimal kelompok 6 orang itu minimal, itu paling minimal ya. Ini memang beberapa diskusi kita lakukan di pengelola. Ya sok ayawai mahasiswa ngeluh-lah lah kira-kira begitu. Nah, setidaknya paling minimal kelompok kelas itu mereka stay tune di peer teaching di hari pertama misalnya. Nanti kelompok hari kedua minimal kelompok itu yang stay untuk dijadikan sebagai peserta didiknya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Memang kami berharap idealnya memang seluruh mahasiswa itu dijadikan ikut terlibat dalam peer teaching ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga sekali lagi ada beberapa mahasiswa yang sangat keterbatasan dalam segala hal gitu. Gitu ya oleh Bapak Ibu, kami memang kalau disaklekan juga kasihan juga kan gitu, apalagi guru-guru yang mohon maaf, guru-guru yang honorer, guru-guru di daerah ketika kami cek itu juga memang sangat terbatas di berbagai halnya juga. Nah, untuk itu kami juga mohon pengertiannya juga dari Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru yang ketika mendapatkan atau ada mahasiswa di kelas Bapak Ibu yang kasusnya seperti tadi. Paling tidak sekali bahwa mereka tampil saja. Tampil sudah Pak, misalkan Bu, saya mau tampil lagi alhamdulillah kuota teh musaki ekshena, nah itu makan susah kita ya menolaknya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada memang kasus seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa idealnya memang seluruh mahasiswa di kelas tersebut ikut terlibat atau ikut berpartisipasi dalam peer teaching ini. Ada yang melakukan layaknya sebagai guru, ada yang memposisikan dirinya sebagai siswa. Begitu. Kira-kira begitu teknis ininya. Nah, jika nanti menemukan, kali lagi kami tegaskan, jika nanti menemukan beberapa mahasiswa yang lelah gitu ya karena keterbatasan kuota, paling tidak kelompok di hari itu ikut stay sampai akhir yang melaksanakan pembelajaran. Itu saja mungkin kebijakannya. Oke, Pak Hamzah, ini yang belum terjelaskan justru beberapa pertanyaan berkenaan dengan kata live yang ada di WA itu. Maksudnya mah video conference ya. Oh iya betul. Ya kan. Termasuk Bang Ustadz Juli tadi nanya live itu apa maksudnya? Oh iya betul. Oh live. Iya, live. Nah, ya tadi sudah disinggung Pak Kajur bahwa pembelajaran peer ini dalam bentuk virtual itu ya. Dalam bentuk video conference ya. Ya, Vicon lah kalau bahasa kita yaitu Vicon, video conference. Nah, nanti secara teknisnya mungkin Pak Rikrik atau Pak Padli yang akan menyampaikan menu-menu atau ikon-ikon apa saja yang tersedia dalam peer teaching ini. Nah, gitu. Tapi kalau melihat beberapa tahun yang kemarin, memang pembelajaran intinya adalah bahwa pembelajaran PPG ini itu dilaksanakan secara daring. Nah, kecuali nanti untuk PPL memang ada ikon video yang harus diupload oleh mahasiswa, itu beda lagi. Kalau di peer teaching memang peer teaching uji kompre itu memang live, gitu ya, live antara penguji dengan yang diuji itu langsung gitu bertemu. Gitu. Atau mungkin berubah, bisa jadi Pak Zul dan Bapak Ibu yang lainnya mungkin sekarang ada perubahan ikon di LMS. Nanti kita cek. Untuk kepastian nanti Pak Kajur bisa kita cek bareng-bareng bagaimana menu yang ada di LMS-nya seperti apa. Ya. Nah, oleh karena itu maka dipersilahkan Pak Rikrik. Jadi begini maksudnya di situ bukan live, tapi istilah nate naon teh sinkronus. Betul, ya benar. Dengan live. Kalau live kan langsung ya. Jadi live streaming kayak di YouTube gitu ya. Nah, ini mas sinkronus. Jadi harus langsung berhadapan-hadapan dosen dengan para mahasiswa, diikuti oleh yang pura-pura jadi pesertanya. Oke, saya kira langsung ke Pak Rikrik, kumaha tah nu ayeuna dina berkenaan dengan menyediakan sinkronus dalam rangka peer teaching. Pak Rikrik jacan sare. Ya, silakan Pak Rikrik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan di Fakultas Tarbiyah yang saya hormati, izinkan untuk berbagi apa yang sudah diamanatkan ke kami untuk proses per-teaching melalui LMS Space. Tentu Bapak Ibu sudah, yang kami harapkan sudah on, sudah login, sudah berhasil untuk masuk ke LMS masing-masing, dan masing-masing sudah melihat apa yang ditampilkan. Kami mempertegas kembali apa yang akan dan harus Bapak Ibu persiapkan, terutama di halnya dosen, karena dosen nanti akan men-setting kontrak belajar, kemudian men-setting juga kelompok yang tampil per harinya atau per jam-jam dari setiap waktu yang disediakan. Tepatnya 31 sampai tanggal 3, dikurangi tanggal 1 karena hari libur nasional, berarti 3 hari yang harus dibagi menjadi beberapa tampilan, begitu ya. Mohon izin Pak Kajur meminta atau mengakses akun supaya bisa langsung didemonstrasikan. Nusawe atau Pak Rikik, Pak Juli gitu tak. Nah, izin Pak Juli ya. Boleh Pak. Oh, boleh. Boleh Pak Segjur. Siap Pak. Dipersilakan. Dan dinilai saya Kajuri. Sambil dinilai langsung Pak Rikik. Pak. Oh Pak Juli madrasah Pak ya? Madrasah. Ya betul, madrasah Pak Dari. Baik Bapak Ibu, ini menu dosen. Nanti saya sampaikan beberapa perbedaan di menu guru pamong, karena nanti guru pamong bersifat langsung menggunakan, langsung mengklik, tidak mengsetting apa-apa, dan langsung menilai. Kalau menilai sama antara guru dan dosen. Kalau settingan jam, kemudian kontrak kuliah, serta kelompok itu ada di menu dosen. Tentu Bapak Ibu antara guru pamong dengan dosen diharapkan sudah sepakat waktu yang digunakan, jam berapa sampai jam berapa, kemudian nanti kelompoknya masing-masing juga sudah ditentukan. Ini ada peer teaching tanggal 31 sampai tanggal 3 Juni. Kemudian ada jumlah mahasiswa 15, berarti kalau satu hari tampil berapa orang, kemudian per orangnya misalnya berapa menit. Nah, nanti mungkin dipertegas oleh Pak Kajul ataupun Pak Sekir berapa menit per orangnya untuk tampil sinkronus. Kemudian masuk ke menu buka modul untuk peer teaching. Di sini masih kosong karena belum ada kontrak kuliah. Bapak Ibu tinggal kontrak belajar, lalu edit. Seperti halnya kemarin, nampaknya ini sudah bisa saya lewat. Tinggal tanggal 31, siapa saja yang tampil itu penting Bapak Ibu, karena nanti mahasiswa juga akan menyiapkan. Karena hari ini mahasiswa atau peserta PPG belum bisa mengakses modul ini, karena sesuai dengan jadwalnya tanggal 31, maka baru bisa mengakses jam 00.01. Sehingga kemungkinan besar untuk tampilnya juga kayaknya tidak mungkin jam 8 pagi begitu ya. Nah, mungkin siang supaya dipersiapkan dulu, atau mau pengarahan dulu jam 7, itu masih mungkin kalau pengarahan. Nanti tampilnya jam berapa, agak sore atau agak siang. Sehingga nanti di koclok, enggak, itu bagian dari kebijakan Bapak Ibu guru dan guru pamong dan dosen tentunya. Misalnya yang penting disepakati tadi, waktu sama-sama online antara guru dan dosen jam berapa, nanti mahasiswa atau peserta wajib mengikuti itu. Tidak ada tawar-menawar dengan mahasiswa secara tegasnya. Tapi kalau tadi ada berbagai permakluman dengan sinyal dan lain-lain, tadi ada informasi dari salah satu dosen lokakarya yang harus menempuh 20 km untuk mendapatkan sinyal. Itu kan berarti, dan sampai sekarang belum lulus untuk lokakaryanya karena diskusinya masih nol semua. Gitu. Nah, ini tinggal kesepakatan Bapak Ibu, jam berapa sampai jam berapa untuk tampilan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Karena dalam 3 hari itu berarti tadi kalau tadi dalam daftar ini ada 15 peserta, maka 15 peserta berarti dibagi 3 hari, masing-masing di 5 orang per harinya untuk tampilan. Begitu.
Kemudian kembali ke modul. Nah, di sini nanti kalau sudah kontrak kuliah selesai, nanti mahasiswa menyesuaikan dengan kontrak Bapak Ibu. Nanti di sini adalah hasil RPP yang sudah direview dan sudah diperbaiki oleh peserta yang kemarin review RPP, kemudian bagian 1, bagian 2, bagian 3, tugas 6, 7, dan 8. Nah, itu yang akan disampaikan salah satunya saja. Salah satu dianggap menjadi RPP yang terbaik di antara tiga bagian itu. Nanti diupload, pilih kalau peserta, kalau tahun kemarin itu mengupload tiga-tiganya, kemudian nanti pilih satu yang akan ditampilkan. Nanti yang akan tampil adalah satu yang dipilih tadi. Gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu menilai RPP yang menjadi unggulan oleh peserta, karena yang sudah Bapak Ibu ketahui, peserta masing-masing mempunyai 3 buah RPP. Nanti dipilih dari 3 itu mana yang dianggap terbaik dan siap untuk dipraktekkan. Nanti itu yang akan dipraktekkan pada saat teaching. Nanti kalau sudah mahasiswa besok sudah mulai mengupload, di sini akan tampil sebanyak peserta yang kelas masing-masing. Begitu. Nanti penilaiannya nanti di sini ada penilaian, klik menu penilaian, nanti nilainya akan muncul di sini. Untuk nama dan lain-lain itu bagaimana peserta upload Bapak Ibu, nanti tinggal mengklik menu penilaian yang ada di sini, nanti nilainya akan muncul. Kemudian nilainya tentu rentangnya di 70, minimal 70 untuk dikatakan lulus Bapak Ibu. Bukan minimal Bapak Ibu harus menilai 70, tapi untuk dikatakan lulus 70, kemudian yang PP-nya juga sama di 70, nanti kumulatifkan. Nah, kemudian berikutnya pelaksanaan peer teaching. Menu berikutnya pelaksanaan peer teaching. Kalau di menu bahan RPP, Bapak Ibu tidak men-setting apapun. Bapak Ibu tinggal melihat dan menilai apa yang di-upload oleh peserta. Berikutnya peserta atau pelaksanaan peer teaching. Klik pelaksanaan peer teaching. Di sini harus yang disetting oleh dosen. Klik tambah grup conference untuk membuat grup. Saya ulangi. Klik tambah grup conference untuk membuat kelompok. Gitu. Kemudian nanti ini misalnya nama kelompok 1 atau akidah 1, akidah 2, akidah 3, mangga bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau ini tidak ada perubahan sesuai dengan kelas masing-masing, modul peer teaching, dosennya Pak Juli, kemudian pilih satu provider yang akan ditampilkan atau yang akan digunakan, apakah Jitsi, Google Meet, atau Zoom. Kalau yang Jitsi tinggal men-setting nanti, tinggal simpan nanti setting waktu setelah selesai. Kalau untuk Google Meet juga sama, nanti harus ada linknya yang harus sudah disiapkan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Kalau Zoom juga sama, harus sesuai dengan linknya harus sudah ada. Kalau yang kemarin pengawas pretest masih bisa menggunakan link Zoom yang kemarin didesainsikan, yang pengawas itu bisa dimanfaatkan. Tinggal simpan, misalnya saya masih menggunakan Jitsi supaya tidak meminta link, simpan, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Banyaknya kelompok, banyaknya grup conference adalah sebanyak kelompok yang Bapak Ibu tampilkan. Misalnya hari pertama berarti 1 kelompok, hari kedua 1 kelompok, hari ketiga 1 kelompok masing-masingnya. Atau mau dijeda pun nggak masalah. Misalnya di sini nanti ada kelola. Maksudnya dijeda itu bagaimana? Maksudnya dijeda itu kan ketika jam 10 sampai jam 12, 10 sampai jam 2 misalnya, itu kan ada jeda duhur. Berarti kalau ada kelompok 1 sebelum duhur, ada kelompok 1 sebelum atau setelah duhur begitu, supaya waktunya bisa langsung klik. Nah, kemudian setelah selesai membuat ruang virtual, Bapak Ibu men-setting atau mengklik kelola di sini. Kelola itu untuk untuk mengedit tadi, kelola itu. Kemudian untuk mengelola anggota, klik di sini. Kemudian tambah anggota, nanti pilih gurunya siapa, misalnya Susanti, Evi, dan Gus Niadi, Istiana, Jumilah, misalnya ini kelompok pertama, nanti kalau tidak sesuai dirubah saja Pak. Nah, kemudian klik pilih,
Ini guru-gurunya sudah ditampilkan dan sudah dipilih. Nanti jadwalnya jam berapa? Tanggal 31, kemudian jamnya tinggal sesuaikan, misalnya 14.00, kemudian sampai jam 17 misalnya. 17.00. Maka simpan, nanti muncul daftar nama-nama. Ini nama-namanya yang tadi sudah kita pilih. Kemudian ini jamnya sama. Ya, karena kan satu kelompok tadi. Kalau mau beda-beda berarti tinggal diedit saja Bapak Ibu. Tinggal klik edit, ini jamnya jam berapa, sesuaikan. Masing-masing per menitnya disesuaikan sesuai dengan yang tadi dipedomani. Kemudian kalau setelah itu tinggal buat lagi kelompok yang kedua. Maka ini sudah siap untuk join meeting. Nanti menu di dosen, tentu ini yang tampil sekarang. Menu di guru, nanti tinggal klik join meeting. Sesuai dengan jamnya jam 14.00. Ada jumlah jam 5 orang. Kemudian klik join akan langsung diarahkan ke link yang tadi diupload oleh dosen. Kemudian setelah itu adalah menu input nilai. Menu input nilai untuk memberikan nilai kepada siswa atau peserta yang sudah tampil. Klik input nilai. Kemudian ini kenapa belum ada? Karena memang belum tampil ya Bapak Ibu ya. Untuk di catatan dosen juga linknya nanti peserta. Nah di sini ada link rekaman. Ini kalau dipilih rekamannya. Ini juga belum tampil karena memang belum ada RPP yang akan ditampilkan. Kalau nanti sudah siap, nanti tinggal klik di sini, nanti akan ada catatannya. Nah, begitu untuk menu dosennya. Untuk klik join, tinggal klik join nanti sesuai dengan jadwalnya. Nanti akan tampil seperti ini. Kalau ini kebetulan kameranya sedang digunakan oleh Zoom, jadi tidak bisa diakses oleh dua aplikasi yang berbeda. Jadi saya coba, oke. Nah, akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu nanti, dan peserta juga akan tampil di sini. Oke, ini anggap sudah selesai. Kemudian masuk ke sini. Oke. Jadi simple Bapak Ibu, hanya itu yang untuk settingannya. Yang pertama di kontrak belajar, yang kedua di pelaksanaan tambah grup, kemudian kelola anggota, lalu input nilai. Kalau input nilai ini belum ada data sama sekali, berarti belum ada RPP yang diupload, karena memang kan baru besok tampilnya. Untuk remedial, menu remedial ini adalah menu yang digunakan untuk nilai mahasiswa yang masih kurang, tapi bukan berarti mengganti yang tidak dikerjakan. Maksudnya begini, ketika tadi misalnya ada yang lokakarya. Lokakarya itu ada satu peserta yang tidak aktif pada menu diskusi, sama sekali tidak aktif dari awal sampai akhir. Sehingga menu diskusi itu nilainya menjadi kosong atau menjadi 0, sama sekali tidak punya nilai, sehingga belum lulus sama sekali. Maka belum berhak masuk remedial karena proses diskusinya belum masuk begitu. Jadi kegiatan wajib yang harus diikuti oleh peserta maka tetap harus ada walaupun mungkin tadi waktunya agak terlambat. Maka remedial ini fungsinya untuk menambah nilai, bukan untuk menggantikan kegiatan yang tidak terikuti. Misalnya tadi RPP-nya tidak dikumpulkan, kemudian tiba-tiba remedial. Nah, itu mungkin agak keliru. Misalnya kemudian pelaksanaan peer teaching, siswa atau peserta tidak mau peer teaching, udah Pak langsung remedial aja misalnya. Remedial dalam bentuk tugas, misalnya berupa makalah atau jurnal ataupun yang lainnya. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi remedial itu suplemen penambah, bukan pengganti untuk kegiatan yang wajib. Wajibnya apa di sini? Wajibnya adalah RPP dan pelaksanaan peer teaching. Nanti di sini ada rekap nilainya Bapak Ibu. Peer teaching. Nah, di sini ada RPP, ada peer teaching. RPP berarti nilai peer teaching, nilai RPP yang diperoleh oleh peserta banyaknya 40%, dan peer teaching berarti nilai praktek mengajar siswa sebanyak 60%. Sehingga masing-masing ini wajib ada, tidak bisa digantikan oleh tugas remedial. Begitu. Wajib ada RPP dan wajib ada peer teaching. Demikian, mungkin Bapak Ibu saya kembalikan ke Pak Kajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wadek 1, ini yang di background Pak
Rikrik itu oleh-oleh Bali itu. Sanur itu, sunsetnya Sanur itu. Oke, terima kasih Pak Rikrik. Ini sengaja dibikin santai-santainya. Barangkali ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Pak Kajur mau tanya, kalau untuk per orang penampilan itu berapa menit? Barusan itu sudah kita perbincangkan totalnya total per orang 20 sampai 30 menit. Total per orang. Per orang. Ya kan misalnya di hari pertama itu Ibu mengelompokkan satu kelompok 5 orang. 5 kali 30 150. 2 jam setengah. 2 jam deh. Oh iya, ada jam setengah. Kan tiasa jeda sahur Pak Rifrik ya. Anji. Mangga. Oh, nutur nuhun, Aji. Kalau menilai Pak Rifrik tadi barusan di RPP di pelaksanaan peer teaching 40-60 itu bobot ya Pak Rifrik? Betul Pak, 40, 60, 40 RPP dan 60 peer teaching. Itu bobot ya? Bobotnya betul, 40%. Ya, jadi artinya Bapak Ibu tidak usah misalnya nanti dibagi nih, RPP-nya hanya 40, lalu 60 jadi 100, nggak usah gitu. Tapi tetap misalnya RPP-nya 100, kemudian peer teaching-nya juga 100, itu nanti bobotnya saja. Oke. Silakan ada lagi. Saya kira kalau sudah tidak ada lagi, ya kita tinggal siap tempur ya. Pak Wadek. Oh silakan, Bu Andri, mangga. Pertama, jika misal ya jumlahnya 21 orang, berarti per hari 7 orang. Nyebrang ke Ba'da Maghrib boleh? Mahasiswa atau mau disiksa atau nyebrang ke Maghrib? 7 kali 30, 210. Pada subuh gak boleh, Pak. Ya, makanya pertanyaan anak, mahasiswa mau protes. Yang penting kesepakatan kan, tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan. Mahasiswa kan 2 jam menuju kota kecamatan. Icikomu atas tabu sabaraha nanti. Ya watos. Nanti boleh ya? Boleh Ati? Boleh. Yang kedua, itu mahasiswa jangan dibebani karena takut sama Bu Andewi lalu maksakan gitu. Pingsan. Insya Allah. Yang kedua, ingin menghargai revisi mereka. Tugas 1 mereka merevisi sesuai dengan keterbatasan mereka. Tugas 2, tugas 3 dan seterusnya sampai tugas 10 perangkat pembelajaran, tambah lagi PTK, tambah lagi pre-teaching. Misal, adakah tambah waktu untuk menilai setelah hari ke-8 dengan niat masih ingin menghargai revisi mereka, menyesuaikan dengan keterbatasan waktu saya secara pribadi. Adakah tambah waktu dari hubungan sarang LMS menghargai revisi mereka, ingin melihat lagi tugas 1, 2 dan seterusnya sampai tugas terakhir, atau memang saklek harus hari ke-8 tuntas? Untuk nilai, sebenarnya untuk nilai bisa lewat setelah hari ke-8 juga nggak apa-apa Bu. Yang penting nanti sebelum UKIM, berarti ya sebelum UKIM semuanya harus sudah selesai. Atau kan sebelum kompre, kemudian PPL itu benar-benar sudah harus selesai berarti semuanya antara pendalaman, lokakarya dan review begitu. Jadi masih terbuka untuk penilaian yang Ibu tadi sampaikan menghargai yang sudah merevisi begitu. Hatur nuhun Pak Arik. Yep. Maka Bapak Ibu kalau masih ada izin menampilkan yang sudah terisi mungkin Pak. Iya, supaya ada bayangan. Ini yang kami coba buka yang tahun kemarin Bapak Ibu, masih sama ternyata menunya. Nah, nanti ini
kalau masih sama dengan yang kemarin, maka untuk bahan ujian RPP nanti akan, ini contoh mahasiswa satu itu kan namanya sama. Karena setiap orang, setiap peserta mengupload 3 RPP yang ada di Lokakarya pertemuan 678 yang sudah hasil review pada kegiatan sebelumnya. Tapi nanti yang harus dinilai oleh Bapak Ibu hanya 1, sehingga di sini menu penilaiannya cuma ada 1. Yang lainnya strip. Berarti ini yang dipilih oleh peserta adalah yang tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara berdoa tidak dipilih. Jadi inilah yang akan ditampilkan oleh peserta pada saat peer teaching. Kemudian pada saat pelaksanaan juga sama, nanti Bapak Ibu tinggal pilih klik penilaian, kemudian dibaca misalnya, kemudian diberikan komentar, nanti diperbaiki untuk pertemuan berikutnya atau untuk kegiatan berikutnya. Kemudian di pelaksanaan ujian atau pelaksanaan conference, ini seperti ini menunya yang sudah ada Bapak Ibu. Kalau tadi saya klik input nilai tidak bisa karena memang belum ada isinya. Nah, sekarang coba saya klik input nilai, kemudian nanti di sini ada tampilannya. Mahasiswa 1 tentang, misalnya ini ada komentar. Beri catatan nilai, misalnya masih gagap teknologi, kemudian seterusnya. Nanti formulir itu ada formnya Pak ya, ada form penilaian. Untuk ini buka file, ini RPP-nya. Bapak Ibu menu buka RPP, kan nanti kalau ring rekaman itu kalau yang mereka merekam atau menggunakan new model peer teaching yang sudah pernah dibahas. Tetapi kalau tidak pun, kalau langsung sinkronus, langsung tetap di Zoom, maka tidak ada ada linknya. Mereka juga tidak wajib untuk merekam. Kasihan berat untuk menguploadnya juga. Nah, begitu. Kemudian jadi langsung pada saat itu langsung dinilai, langsung klik ini yang pensil, kemudian diklik, lalu komentar Bapak Ibu di sini, lalu nilai Bapak Ibu di sini untuk upload formulir di sini, form penilaian. Ini kalau nanti upload sudah berhasil, nanti ada di sini tampilannya. Nah, ini ada tampilan peer teaching atau penilaian peer teaching. Nah, begitu Bapak Ibu, mungkin kalau supaya ada gambaran pada saat nanti menu apa yang tampil. Begitu Pak, terima kasih. Nuhun, Pak Rekrik, ini sudah semakin dekat. Tapi walau demikian, barangkali masih ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kalau cukup, masih liar, akan dicoba ya. Pak Rekrik. Biasanya Pak Kiai begitu. Baik, kalau tidak ada, demikian Pak Supriyadi Pak. Ya Pak Rekrik. Punten ini mau tanya untuk guru pamong kalau bisa nanti kan tadi di awal ada penentuan JSI atau Jumit. Kalau bisa diharapkan karena guru pamong itu kan tidak semua mahir di bidang IT. Jadi untuk penentuan itu biar nanti langsung gabung aja seperti kayak gini, kayak hari ini Piaju misalkan gabung ke link ini. Nah, nanti tinggal langsung masuk aja gitu Pak Rek, kalau bisa. Gimana? Baik Pak. Untuk yang tadi Google Meet juga sebenarnya ini bisa, kalau Bapak tidak perlu men-setting Pak. Bapak nanti kalau untuk join, tinggal klik ini Pak, join meeting untuk grup pamong. Jadi masuk ke LMS sesuai dengan NUPTK masing-masing, kemudian tinggal klik, tidak perlu setting apapun lagi. Nanti yang setting Google Meet, Jitsi, ataupun Zoom itu dosen. Bapak Ibu tinggal klik 1 kali selesai. Begitu Pak. Oke. Kalau sudah cukup, mulailah. Ini unjuk tangan ini. Mangga, Bu Hacilala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun waktosna, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena di sekolah sekarang sedang PAT ya, dan mungkin teman-teman guru pamong yang lainnya juga terlibat di kegiatan PAT. Kalau dari pagi sampai jam 12, saya cuma usul. Mudah-mudahan penjadwalan untuk sinkronisnya itu di jam
ba'da zuhur atau ba'da asar boleh. Yang pertama. Yang kedua, ini mengingatkan aja untuk wali kelas mungkin ya. Biasanya karena memang saya udah beberapa kali terlibat ya di review ini. Biasanya 1 hari sebelum pelaksanaan itu sudah ada grup WA khusus untuk peer teaching. Kemudian ada pengumuman atau maklum apa yang bisa kita persiapkan. Nah, sementara ini masih belum, barangkali lupa atau memang sudah ada tapi saya belum dimasukkan ke grup atau bagaimana. Jadi cuma mengingatkan aja gitu, barangkali wali kelasnya lupa untuk memasukkan saya ke grup akidah ya. Kebetulan saya tugasnya di Mapel Akidah. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa usulan itu nanti termasuk kesepakatan dengan dosen ya, Bu Ela. Dosen dan peserta berbagai hal, misalnya kendala-kendala tadi, ada pas segala macam sehingga dilaksanakan duhur. Setelah duhur, mangga lah, semua jadi masalah. Kemudian tadi kaitan dengan wali kelas ya. Nah, mangga, saya kira tidak terbeban juga itu. Oke, ada lagi? Kalau cukup, saya minta Pak Wadek satu untuk menyampaikan lagi penguatan atau ada hal-hal yang ingin ditambahkan lebih lanjut. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong dan wali kelas yang hadir. Catatannya nampaknya memang perlu nanti secara teknis wali kelas untuk lebih responsif, khususnya untuk mengkoordinasi antara guru dosen dan guru pamong maksud saya. Ini paling tidak mempermudah linknya ya gitu Pak Asep ya. Saya pikir itu catatan penting dari Pak siapa tadi saya lupa ini. Karena hidup ini harus KKN ya Pak Kajur ya. Koordinasi, konsultasi dan negosiasi. Nah, ini penting. Keren. Ini kata Pak Kajur tadi clue di awal jangan terlalu serius kan begitu ya. Jadi kita harus sering koordinasi, konsultasi. Dan media WA ini sangat penting. Jadi mohon maaf kalau yang nggak punya WA hari gini, nggak punya WA ini mungkin agak susah maju gitu ya. Karena pasti ketinggalan banget, banyak ketinggalannya itu ya. Seperti hari ini mungkin putaranya Kang Emil belum ketemu kan sudah 4 hari. Ini pasti ketinggalan kalau nggak punya HP gitu. Agak susah gitu. Nah, jadi wali kelas mohon maaf harus ini kan kebetulan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong kami menugaskan wali kelas yang muda-muda yang secara teknis beliau ini masih muda, kemudian punya IT jauh mungkin lebih taktikal ya begitu ya, jempolnya masih kuat-kuat untuk nge-WA Bapak Ibu. Jadi insya Allah tapi hati-hati ya. Salah emot di grup itu bisa jadi huru hara. Jadi huru hara. Jempolmu, harimaumu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wade. Ini juga sama nih Pak Nur Hamzah ini sekretaris jurusan PPG. Hari ini laptopnya kata saetik langsung hilang gambar. Aduh. Akan bisa. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih segala partisipasi Bapak Ibu. Akan sangat membantu atas kesuksesan program PPG ini. Saya mohon maaf dalam beberapa hal ini kalau ada hal yang kurang nyaman di hati Bapak Ibu. Oh ya, Pak Rikrik mohon rekaman ini linknya di-sharekan di grup supaya nanti hal-hal yang teknis atau bagian-bagian tertentu yang mungkin Pak Rikrik katakanlah perlu highlight itu disampaikanlah rekamannya. Ya, Pak. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh ya, mari kita tutup. Akhirnya kita tutup bersama-sama rapat kita ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.